Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat pada Ibu Hera Khairunisa, SIMAK yang dan teman-teman yang yang saya hormati juga, saya banggakan. Perkenalkan, saya Novita Dupes Paningrum dari kelas S1 Akuntansi B 2023 dengan NIM 170662300. Oke, pada kesempatan ini untuk memenuhi penugasan atau penilaian dari akuntansi keuangan menengah 2, saya akan menjelaskan dua soal, masing-masing soalnya. Yang pertama dari materi accounting changes and error analysis, lalu yang kedua just flow. Jadi kita mulai, yang pertama itu dari accounting changes and error analysis. Jadi di sini ada soal income statement ya dari PT Faudi. Ada dua metode dari cost recovery sama percentage completion. Jadi mau ganti dari cost recovery dari percentage completion di tahun 2021 sampai 2023. Nah, yang soal pertama itu kita suruh buat perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajaknya. Oke. Nah, di sini uh, udah saya jawab. Jadi kenapa pakainya prior to 2022 yang ini? Karena kita sama aja akhir tahun 2021 sama dengan awal tahun 2022 gitu. Nah, ini nilainya sama ya dari 2021 ini. Oke, jadi persentase ada miliar, ada 6 miliar, ada kalau recovery ada 5 miliar 200 juta. Lalu dua 2022, di 2022 ini kita ambil dari sini. Ada di cost recovery ada 5 miliar 700 juta, lalu di persentase ada 6 miliar 900 juta. Nah, itu nanti gini, kalau ke bawah itu dijumlah, kalau ke kanan itu dikurang. Oke? Nah, ini dijumlah ya, 6 miliar tambah 6 miliar 900, 12 miliar 900 juta. Nah, yang di 2023 ambil dari sini aja. Udah. Di recovery ada 6 miliar 600 juta, terus di percentage ada 7 miliar 100 juta. Oke. Nah, difference, perbedaan udah pasti hasil dari pengurangan. Nah, ini juga udah dibilang ya. Jadi dikurangi ini. Kalau kanan kurang, kalau bawah tambah. Nah, ini dikurangi dapat 800 juta, yang dikurangi dapat 100, dapat 1 miliar 200 juta, yang di bawah juga dikurangi dapat berapa ini? 500 juta. Gitu. Nah, yang buat ini ya, yang 12 miliar 900 juta dikurang 10 miliar 900 juta, dapat 2 miliar juga. Tapi ini juga bisa didapat dari pertambahan ini, 800 juta ditambah 1 miliar 200. Dapat 2 miliar. Gitu. Jadi sama aja. Mau bawah, ke bawah, ke kanan, itu kan sama aja. Oke. Ini tax effect 22% itu dapat diketahui dari soal. Nah, ini dapat 176 juta, dapat 264 juta, dapat 110 juta itu dari sini. Ini masing-masing dikali 22% gitu ya. Dari 800 juta dikali 2%, 1 miliar 200 juta dikali 2%, 500 juta dikali 2%. Nah, buat yang 2 miliar dikali 22% juga bisa, tapi juga bisa didapat dari ketambahan ini. Gitu. Jadi balik lagi fleksibel. Oke, terus yang income effect ini dapat dari pengurangan. 800 juta dikurang 176 juta, 1 miliar 200 juta dikurang 244 juta, 500 juta dikurang 110 juta, sama 2. Terus nggak ditambah lagi. Atau ya udah tinggal dikurang yang itu dapat sedikit. Gitu. Nah, kita lanjut ke jurnalnya. Nah, kalau jurnal, karena ini mengenai cost recovery dan juga percentage completion, itu ada akun yang namanya construction in process. Nah, kita pakai akun itu buat di debitnya. Nah, kita dapat nilai ini itu dari sini. Nah. Ini yang akan dimasukin ke jurnal. Ada 2 miliar. Terus kita pakai deferred tax liability buat taxnya ini, tax effect kayak ini, 440 juta di kredit. Lalu kita pakai retained earnings buat income effect ya. Karena di tahun karena kan tahun 2021 dua itu udah tutup buku. Nah, kita mau kembali 2023 ya, kita pakai retained earnings aja gitu ya, masih bisa diubah atau akun fleksibel lah jatuhnya. Gitu. Langsung ke cash flow ya.
Oke, cash flow ini. Nah, ini udah diketahui income statement-nya juga. Ada sales revenue, ada COGS, COGS itu rinciannya itu. Terus ada gross profit, ada operating expense, ada net income. Terus di informasi tambahan yang diketahui juga AR kenaikan memiliki kenaikan 200.000, inventory turun 500.000, prepaid expense naik 175.000, account payable turun 340.000, account expense payable turun 105.000, operating expense sudah termasuk dengan depreciation expense sebesar 85.000. Jadi kalau mau operating expense-nya asli, enggak asli sih sebenarnya, operating expense ada di luar dari depreciation, nanti ini tinggal dikurangi 80 gitu ya. Oke, kalau kita pertama ke indirect method dulu. Kalau indirect, kita pakainya net income. Nah, ini ada nilainya ya, 1.440 gitu. Adjustment-nya depreciation expense yang pertama. Depreciation expense-nya berapa? 85.000. Taruh. Dan dijumlah gitu. Lalu increase account receivable. Nah, ini aku kasih tahu dulu. Jadi, kalau kalau kewajiban lancar dia, kewajiban lancar. Kalau kewajiban lancar naik, ini naiknya maksudnya ya, yang kanan ke atas itu sama dengan ditambah. Kalau aset lancar, kalau aset lancar naik berarti dikurang gitu. Nah, operating, operating itu cuma fokus laba rugi, informasi tambahan, kewajiban lancar sama aset lancar aja gitu yang dilihat. Nah, account receivable itu termasuk ke aset lancar. Dia naik, kalau naik dikurang. Kenapa dikurang? Karena account receivable itu piutang. Nah, piutang kita naik. Nah, berarti pelanggan kita belum bayar ke kita. Kita nggak dapat duit, kita nggak dapat cash, ya udah, kurangin aja gitu. Makanya dikurang 200.000 ya. Terus decrease inventory sama aset lancar. Karena dia turun, kita positifkan 500.000. Karena kalau karena anggapan ini turun, inventorinya persediaan kita turun. Berarti kita belum beli inventory dan duit kita aman, kita nggak ngeluarin duit buat beli inventory itu. Tapi kalau increase inventory, persediaan kita naik, oh berarti kita ngebeli inventory. Ya udah, kalau kita ngebeli inventory, kita ngeluarin duit buat bayar inventory itu. Jadi di kurang. Increase prepaid expense. Prepaid expense pasti kaset lancar ya. Increase berarti dikurangi. Terus decrease apa ya? Account payable. Turun account payable ya. Utang kita turun. Berarti kita ngebayar utang. Berarti kas kita keluar. Gitu aja. Decrease account payable. Utang yang masih harus dibayar. Turun. Nah, karena turun berarti kita udah ngebayar 105.000 nih. Oh ya udah, berarti kita keluar gitu. Kas kita keluar. Nah, dari ini dijumlahin hasilnya segini. Minus 235.000. Nah, ini sama ini yang dijumlahin aja. Hasilnya adalah 1.215.000. Gitu. Oke, kita lanjut ke direct method. Direct method begini. Nah, di direct method itu bedanya di operating. Oke. Kalau di direct method itu ada cash receipt customer, cash payment for supplier, for operating expense, terus juga for interest, juga for tax gitu. Nah, kalau di sini nggak ada interest sama tax ya udah rusak. Nah, dia base tadi kan acuannya net income. Nah, kalau ini customer, kalau ini cash received from customer gitu. Nah, ini nilai dari, nah, gimana ngitungnya? Kalau customer itu kita pakai revenue ya, revenue.
Maaf kalau jauh tulisan. Nah, kita akan menjumlahkan sama mengurangi dengan akun AR. Kapan kita menjumlahkan dengan AR? Ketika AR-nya turun. Kalau AR-nya naik, kita mengurangi. Nah, di sini AR-nya mengurangi. Berarti ya udah, revenue kita diketahui di soal tadi 7.500.000. Terus AR-nya 200.000. Karena naik, tadi ya, AR-nya naik. Berarti dikurang aja. 7.500.000 dikurang 200. Hasilnya 7.300.000. Gitu. Nah, yang kedua, supplier. Gimana kalau supplier? Supplier. Supplier pakai 3 akun. COGS. Kita akan menjumlah mengurangi sama inventory. Kapan? Ketika inventnya naik, kita menjumlahkan. Kalau inventnya turun, kita kurangi. Gitu. Sama akun yang ketiga adalah dengan AP. Kapan kita menjumlahkan dengan AP? Kalau AP-nya turun. Mengurangi kalau AP-nya naik. Gitu. Nah, kita lihat 4.900.000 itu punya COGS. Dia ada di soal. Terus kita pakai yang total COGS tadi ya. Terus 500.000 dapat dari mana? Ada di soal juga tadi. Nah, ini dikurang karena eventnya itu turun. Tadi kan di trace dia. Nah, ini dijumlah AP-nya 340.000 karena AP-nya itu tadi eh, AP-nya AP-nya turun. Ya, AP-nya di trace. Gitu. Lalu yang ketiga, operating expense. Nah, ini gimana dapat 4.740.000 ya. Nah, buat operating expense, sama aja operating expense itu sendiri, tapi ini di luar dari depreciation expense. Jadi kalau udah input operating expense ini udah input dengan depreciation expense, ya udah dikurangi ya, jangan lupa. Nah, ini 3 akun juga kita akan menjumlah mengurangi dengan akun namanya adalah prepaid expense. Sama, kita akan menjumlah mengurangi dengan akun accrued. Kapan kita menambahkan dan menjumlahkan dengan prepaid expense? Ketika prepaid expense-nya naik, ini sama aja ya, kayak inventory. Terus accrued-nya kita akan menggunakan ketika turun. Ini sama aja kayak on payable. Itu rumusnya. Nah, 1.150.000 tadi nilai operating expense-nya. Ini kita kurangi dengan depreciation expense. Karena dia udah input tadi. 105.000 itu punya accrued payable. Ya, ditambah karena dia turun decrease. Lalu ditambah 175.000 karena tadi prepaid expense-nya naik. Gitu. Dapat 1.345.000. Dapat segini ya. Dan 1.345.000. Nah, ini ditambahkan hasilnya adalah sekitar 6.085.000. Ini dikurang 7.300 dikurang 6.085.000. Hasilnya adalah 1.215.000. Begitu, sama kayak indirect profit. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai 2 materi tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata, eh, ucapan, jawaban. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.